Halo ibu-ibu yang berbahagia, anggota Persekutuan Wanita Gereja Kristen Jawa Bandung. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama pada pemahaman Alkitab Persekutuan Wanita Gereja Kristen Jawa Bandung hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2020. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, dan kita siap belajar kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, saya Roy Damaris. Saya anggota Gereja Kristen Jawa Bandung dari wilayah selatan. Tema PA kita hari ini adalah takut akan Tuhan dan nikmatilah hidup. Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, Karena Salib-Mu. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha tinggi, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang kepadamulah hati kami percaya dan menyembah. Terpujilah Engkau ya Allah yang kasih setiamu tidak pernah berubah. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, Allah yang bangkit dan mengalahkan maut, Allah yang mengaruniakan keselamatan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami, yang memberikan kesehatan kepada kami, dan yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang Gembala Agung kami yang setia, yang menunjukkan jalan kebenaran bagi kami, yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam hari-hari kami. Engkau menyertai kami di hari-hari yang sudah lalu. Engkau menyertai kami di hari ini. Bahkan hati kami pun tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sama yang akan tetap menyertai kami di hari-hari yang akan datang. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami masih berada dari tempat kami masing-masing, tapi biarlah ya Tuhan sukacita dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan itu tidak hilang. Tetapi biarlah hati kami tetap mengarah kepada Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami tahu itu bukan karena kepintaran kami, tetapi semua karena anugerah dan belas kasihan Allah saja yang membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa, agar setiap kami dapat disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Dan kami semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan akan pelanggaran dan kesalahan kami. Kami mau tetap memegang apa yang Alkitab katakan, bahwa Allah kami adalah Allah yang setia dan adil, Allah yang akan mengampuni segala pelanggaran dan menyucikan akan segala kesalahan kami ketika kami datang mengaku kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami ya Bapa, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dan membaca Alkitab kita yang terambil dari Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 14. Mari kita membacanya bersama-sama. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan.
sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula, anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah baik, entah itu jahat. Beberapa hal yang penting yang perlu kita garis bawahi dari bacaan kita tadi adalah: ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Siapakah Raja Salomo? Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1, Raja Salomo memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengkhotbah, anak Daud, dan raja di Yerusalem. Siapakah Raja Salomo? Raja Salomo adalah seorang dengan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Ia mendapat hikmat dan pengertian ini daripada Allah ketika ia memintanya kepada Allah. Hal ini tertulis di 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Raja Salomo tidak hanya seorang yang memiliki hati yang penuh hikmat dan pengertian, tetapi ia juga seorang yang kaya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam kemewahannya. Pengkhotbah 2 ayat 4-9 mencatat kekayaan Raja Salomo. Ia memiliki rumah-rumah, ia memiliki kebun-kebun, taman-taman, pohon buah-buahan. Ia memiliki budak laki-laki dan perempuan, memiliki banyak sapi dan kambing domba, mengumpulkan perak dan emas, memiliki biduan-biduan dan biduanita-biduanita, bahkan ia memiliki banyak gundik. Raja Salomo juga seorang yang sangat terkenal pada masanya. Ia seorang raja. Raja yang kaya, terkenal, dan hatinya penuh hikmat dan pengertian ini telah mencicipi hampir semua kesenangan yang bisa ditawarkan kehidupan. Ia telah mencicipi semua kesenangan dan kekuatan hidup. Pertanyaannya adalah, apakah semua itu memuaskannya?
Ia mengatakan, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Raja Salomo yang hatinya penuh dengan hikmat dan pengertian memberikan satu pertanyaan kepada kita. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Banyak hal yang kita lakukan menjadi jerih payah di bawah matahari. Kita bekerja keras di dalam berbagai bidang yang kita tekuni. Kita berusaha berjuang menjadi lebih baik di dalam pekerjaan kita. Berjuang menjadi lebih baik di dalam pelayanan kita. Berjuang menjadi lebih baik menjadi seorang ibu dan seorang istri. Bahkan di dalam banyak hal kita berjuang menjadi lebih baik. Kita mengumpulkan uang untuk mencukupkan kebutuhan hidup kita di dunia. Bahkan ada yang mencari kesenangan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang-orang yang disayangi. Dan banyak lagi yang kita lakukan di dalam dunia ini sebagai jerih payah di bawah matahari. Raja Salomo yang hatinya penuh hikmat dan pengertian mengatakan bahwa semuanya ini adalah kesia-siaan. Mengapa Raja Salomo yang penuh hikmat dan pengertian itu sampai mengatakan bahwa hal-hal yang kita lakukan dengan penuh usaha dan kerja keras, yang kita pikirkan semuanya membawa kebaikan bagi kita dan keluarga kita, adalah kesia-siaan saja? Dan semua orang kaya atau miskin, baik atau jahat, semuanya bekerja keras, semuanya berjuang menjadi lebih baik, semuanya mengumpulkan uang, semuanya mencari kesenangan, dan pada akhirnya nanti adalah kematian. Mari kita mengulang lagi pertanyaan ini. Jika segala sesuatu adalah sia-sia, untuk apakah kita berjerih payah di bawah matahari? Jerih payah di bawah matahari menjadi sia-sia jika hidup kita ada di luar Tuhan. Jerih payah di bawah matahari menjadi tidak sia-sia jika hidup kita ada di dalam Tuhan. Tidak sia-sia jika hidup kita ada di dalam Tuhan. Apakah artinya hidup di dalam Tuhan? Hidup di dalam Tuhan. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita adalah manusia yang berdosa, maka Alkitab mengatakan bahwa upah kita adalah maut. Seperti tertulis dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ketika kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan upah dosa ialah maut, maka kita pun harus menyadari bahwa kita perlu juru selamat. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita perlu juru selamat agar kita boleh hidup yang kekal.
Apa yang dilakukan oleh Juru Selamat untuk menyelamatkan hidup kita? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang berdosa. Seharusnya kita yang mati di sana, tetapi karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Ia menggantikan kita. Dan ketika kita percaya akan karya penembusan Kristus di kayu salib, maka kita pun beroleh hidup yang kekal. Dan sekarang kita hidup dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita harus mengingat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Setelah kita hidup percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sekarang kita dapat mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Mari kita mengingat kembali hal yang kita garis bawahi tadi. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Karena kita sekarang hidup di dalam Tuhan, maka jerih payah di bawah matahari menjadi tidak sia-sia dengan mengingat bahwa kita melakukannya untuk Tuhan Pencipta kita. Sehingga apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika kita melakukan semuanya untuk Tuhan, maka terang kita akan bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Hal yang kita garis bawahi selanjutnya adalah, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Selama kita hidup di dalam dunia, kita hidup di dalam Tuhan, dan ketika kita kembali kepadanya, maka kita beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita masih hidup di dalam dunia, tetapi kita tahu sekarang bahwa jerih payah yang kita lakukan di bawah matahari tidak sia-sia, karena kita tahu kita melakukannya dengan takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sehingga ketika pun nanti Allah membawa setiap perbuatan kita ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau entah itu jahat, kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Jadi, selama kita masih di dunia ini, marilah kita memegang nilai-nilai yang kekal. Karena kita tahu kepuasan dan makna hidup tidak terletak pada kesuksesan materi yang dicapai di dalam dunia ini. Karena kepuasan seperti itu bersifat sementara dan sia-sia. Tapi kita tetap percaya pada pemeliharaan Allah, hidup takut akan Allah, dan mari kita menikmati hasil kerja kita di dunia ini bagi kemuliaan Allah, karena semua itu pemberian Allah.
Sampai di sini PA kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pemahaman Alkitab Persekutuan Wanita Gereja Kristen Jawa Bandung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dapat kami pelajari hari ini dari Raja Salomo. Tuhan, tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu selama kami masih punya kesempatan di dunia ini. Kami tahu Bapa, tidak mudah melakukan semua itu. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami ketika kami mau mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha kami. Dan tolonglah kami ya Bapa, agar apapun yang kami lakukan adalah hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kami memuliakan Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.